Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hai teman-teman pembelajar, perkenalkan nama saya Nur Hikmatullah, mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Mamuju Tengah dengan NIM 859532293. Baik teman-teman pembelajar, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan whole language yang terdapat pada modul pengembangan dan konsep pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang diampuh oleh Ibu Reski Aulia Darman AKS SPD MPD. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak videonya bersama. Teman pembelajar, pasti di antara kita ada yang belum tahu apa sih pengertian pendekatan whole language itu sendiri. Nah, jadi pendekatan whole language adalah pendekatan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia yang menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh atau whole dan terpadu, bisa disebut dengan integrate, dan tidak terpisah-pisahkan. Nah, adapun latar belakang dan landasan teori terkait pendekatan ini ada beberapa, di antaranya yang pertama yaitu reaksi atas pendekatan struktural. Nah, diketahui bahwa adanya pendekatan whole language ini lahir sebagai reaksi atas kelemahan pendekatan struktural yang memperlakukan keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, kemudian membaca dan juga menulis, serta adanya komponen bahasa lainnya itu dilakukan secara terpisah-pisah atau terisolasi. Nah, yang kedua, landasan teori dan latar belakangnya yaitu bahasa sebagai kesatuan. Pendekatan ini berkeyakinan bahwa adanya bahasa adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam hal ini, bahasa disajikan dalam konteks yang bermakna dan juga harus komunikatif. Yang ketiga, yaitu pembelajaran aktif dan utuh. Disebutkan bahwa siswa itu akan membentuk sendiri pengetahuannya melalui adanya peran aktif dan dalam belajar secara utuh dan juga terpadu. Nah, adanya materi yang dipelajari tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan siswa. Dan yang keempat yaitu prinsip pemerolehan bahasa. Pendekatan ini merefleksikan adanya prinsip pemerolehan bahasa, diantaranya adalah yang pertama, bahasa ini harus disajikan dalam bentuk keutuhan, bukan merupakan potongan-potongan yang terpisah. Kemudian yang kedua, aktivitas pembelajaran harus bergerak dari keseluruhan ke bagian, bukan sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu adanya keempat keterampilan berbahasa seperti menulis, membaca, menyimak, dan juga mendengar harus dioptimalkan secara terintegrasi. Dan yang keempat yaitu bahasa dipelajari harus melalui adanya interaksi sosial. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian dan latar belakang landasan teori pembelajaran pendekatan whole language, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen pendekatan tersebut. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa secara utuh dan juga terpadu, adanya pendekatan whole language ini melibatkan sejumlah kegiatan dan komponen yang terintegrasi. Nah, adapun 8 komponen pada pendekatan whole language, diantaranya adalah yang pertama adalah membaca nyaring atau disebut juga dengan reading aloud. Nah, komponen membaca nyaring ini adalah kegiatan di mana seorang guru membaca sebuah buku atau teks yang relevan dengan menarik dan dilakukan di hadapan seluruh siswa. Adapun kegiatan ini berfungsi sebagai model yang kaya bagi siswa karena mereka sebagai siswa bisa terekspos pada intonasi pengucapan yang benar dan juga pengucapan kosakata yang lebih maju daripada yang mereka dapat dari ketika mereka membaca sendiri. Adapun contohnya, misalnya setiap pagi guru tersebut membacakan sebuah novel anak-anak populer per babnya
sebelum mereka memulai pembelajaran kepada siswa, sehingga pada pembacaan novel tersebut guru menunjukkan ekspresi wajah dan juga suara yang sesuai dengan karakter, sehingga dalam hal ini bisa ditiru oleh siswa tersebut, dan juga memimpin diskusi singkat mengenai prediksi cerita atau emosi karakter. Adanya keterampilan ini mengutamakan tentang cara menyimak secara aktif dalam pengembangan keterampilan dan juga pra membaca. Adapun komponen yang kedua yaitu membaca terbimbing atau guided reading. Membaca terbimbing ini melibatkan guru untuk bekerja dengan kelompok kecil siswa yang memiliki kemampuan atau kebutuhan dalam membaca yang serupa. Guru di sini memilih teks yang sedikit menantang bagi kelompok tersebut dengan memberikan panduan serta strategi membaca yang spesifik saat siswa tersebut membaca secara diam-diam atau bergiliran. Adapun contohnya di lingkungan sekolah, yaitu guru membentuk kelompok yang beranggotakan 5 orang yang kesulitan untuk memahami teks dengan mengatur alur yang kompleks. Kemudian guru memberikan mereka cerita yang singkat. Saat membaca, guru mengajarkan cara membuat peta pikiran dan berfungsi untuk melacak alur cerita dan juga karakter sebuah cerita dalam teks. Fokus pada kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan cara membaca pemahaman melalui strategi yang lebih terarah. Yang komponen yang ketiga yaitu membaca bersama atau shared reading. Komponen membaca bersama ini adalah pengalaman membaca kolaboratif yang dilakukan oleh seorang guru dan seluruh siswa menggunakan satu teks yang besar sehingga bisa dilihat oleh semua orang di dalam kelas. Misalnya penggunaan big book atau buku yang diproyeksikan. Adapun tujuan dari pengembangan ini yaitu agar siswa bisa lebih percaya diri dan kelancaran membacanya lebih baik lagi karena siswa mendapatkan dukungan penuh dari guru dan teman-teman mereka. Contohnya yaitu ketika guru menampilkan lagu atau juga bisa puisi yang sesuai dengan tema Hari Pahlawan di layar proyektor. Di sini guru bertugas untuk membacakan baris demi baris sambil menunjukkan kata-katanya, lalu mengajak siswa untuk membaca bersama. Pengulangan ini bisa membantu siswa untuk mengenali adanya struktur kalimat dan juga kata-kata dengan frekuensi yang tinggi. Dengan keterampilan ini bisa ditekankan adalah membaca kelancaran dan pengenalan kata. Adapun komponen yang keempat yaitu membaca mandiri atau disebut juga dengan independent reading. Jadi membaca mandiri ini adalah kegiatan yang dilakukan pada saat waktu tenang yang dialokasikan bagi siswa untuk memilih buku dari perpustakaan kelas atau perpustakaan sekolah dan kemudian membacanya sendiri sesuai dengan minat dan tingkat kenyamanan mereka. Adapun komponen keempat ini mendorong adanya perkembangan minat dan juga adanya otonomi pembaca. Misalnya di dalam sekolah, seluruh kelas mengikuti adanya program waktu baca senyap selama 20 menit setelah istirahat siang. Di sini siswa bebas untuk memilih buku komik atau buku fiksi, buku sejarah ataupun makalah. Di sini guru berkeliling tetapi tidak menginterupsi, hanya sesekali mencatat judul buku yang dibaca oleh siswa tersebut, lalu memberikan pujian sebagai motivasi. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan dan didorong oleh keinginan pribadi seorang siswa. Yang kelima yaitu menulis jurnal atau disebut juga sebagai
journal writing. Nah, komponen yang kelima ini adalah praktik rutin, di mana siswa diminta untuk menulis secara bebas dan reflektif tentang berbagai topik. Nah, adapun tulisan ini bersifat informal dan juga prosesnya lebih panjang daripada produk yang sempurna. Nah, adapun contohnya yang harus dan biasa dilakukan di sekolah, yaitu setiap hari Senin siswa diminta untuk menulis di buku jurnal mereka dengan prompt 3 hal yang aku syukuri akhir pekan ini, atau dengan form pendapatanku tentang kebijakan baru di sekolah. Nah, adanya kegiatan ini menekankan bahwa ejaan dan tata bahasa akan diperbaiki belakangan. Yang penting adalah penyampaian ide. Nah, karena kegiatan ini bisa melatih untuk menulis ekspresi diri dan juga bisa menggunakan tulisan sebagai alat untuk refleksi. Adapun komponen yang keenam yaitu menulis terbimbing atau guided writing. Nah, adapun komponen ini yaitu menulis terbimbing adalah sesi kelompok kecil yang dipimpin oleh guru untuk mengajarkan keterampilan menulis spesifik kepada siswa yang membutuhkan intervensi terarah. Pada komponen ini berfokus pada struktur dan juga kaidah-kaidah penulisan. Adapun contohnya yaitu guru mengidentifikasi kelompok siswa kelas 5 yang kesulitan untuk membuat kalimat topik yang kuat dalam sebuah paragraf. Di sini guru bekerja dengan kelompok secara langsung dengan mengajarkan tentang langkah-langkah penyusunan kalimat, topik, dan mereka bersama untuk menulis 3 paragraf deskriptif tentang kantin sekolah, dengan fokus pada penempatan dan juga kekuatan dari kalimat topik itu sendiri. Nah, adapun komponen yang ketujuh yaitu menulis bersama atau shared writing. Nah, menulis bersama ini adalah komponen yang melibatkan guru serta siswa untuk berkolaborasi dalam menghasilkan satu teks. Di mana siswa dalam hal ini berkontribusi ide lisan serta guru menuliskan teks tersebut di papan tulis atau di flip card. Nah, proses ini bisa memodelkan bagaimana penulis untuk membuat keputusan. Adapun contohnya misalnya kelas berencana untuk mengirim surat kepada orang tua yang mengundang mereka ke acara pentas seni. Nah, di sini guru memimpin diskusi tentang poin-poin penting yang harus dimasukkan. Siswa bertugas untuk mendikte kalimat dan guru menuliskannya sambil secara verbal menjelaskan mengapa ia menggunakan tanda koma. Nah, di sini atau adanya kegiatan ini bisa melatih kerjasama dan juga pemahaman struktur teks yang nyata. Adapun komponen yang terakhir yaitu komponen ke-8 yaitu menulis mandiri atau independent writing. Independent writing ini atau menulis mandiri ini adalah tahap akhir di mana siswa menulis berbagai jenis teks secara individu melalui seluruh proses penulisan, mulai dari ide, kemudian membuat draft, revisi hingga adanya kegiatan penyuntingan. Nah, contohnya yaitu setelah mempelajari tentang beberapa jenis atau genre, siswa memilih untuk menulis buku cerita fiksi mini mereka untuk dibaca oleh siswa kelas 1. Di sini mereka menggunakan semua yang mereka pelajari tentang pengembangan karakter, plot, dan juga tata bahasa. Nah, proses ini bisa mengoptimalkan kreativitas dan juga penerapan kaidah bahasa secara mandiri dalam konteks penulisan yang utuh. Adapun dalam hal relevansi
pendekatan whole language ini dalam dunia pendidikan modern yang sangat tinggi, fokus pada literasi fungsional dan pada adaptif. Karena dunia profesional dan sosialisasi saat ini menuntut adanya individu yang mampu untuk menarik makna dari teks, kemudian menggunakan konteks untuk memahami informasi yang baru, serta mengekspresikan ide secara kohesif. Nah, dengan melatih siswa menggunakan bahasa secara holistik dan fungsional sejak dini, pendekatan ini menghasilkan lulusan yang tidak hanya hafal aturan tetapi juga percaya diri dan efektif dalam berkomunikasi di berbagai situasi nyata. Adanya pendekatan whole language ini pada akhirnya bisa memanusiakan proses belajar yang mengakui bahwa tujuan utama pendidikan bahasa adalah untuk memberdayakan siswa menjadi pemikir yang kritis dan komunikator yang handal. Pun refleksi yang bisa saya dapatkan dalam pembelajaran ini yaitu pendekatan whole language mengajarkan kita bahwa bahasa adalah jembatan untuk menuju pemahaman dunia. Adapun tugas guru bukan hanya untuk mengajarkan aturan, tetapi juga bertugas untuk menciptakan lingkungan di mana bahasa dapat digunakan, dieksplorasi, dan juga bisa dinikmati secara utuh dan bermakna. Nah, hal ini merupakan filosofi yang menghargai komunikasi di atas kesempurnaan mekanis, dan itulah mengapa ia tetap relevan sebagai adanya fondasi pendidikan yang humanis. Baik, teman-teman pembelajar, itulah tadi materi tentang pendekatan whole language yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.